Ya, dari awal pandemi kita membuka kampung siaga COVID-19, lalu kita mendistribusikan sembako secara rutin baik dari pemerintah maupun kita kelola sendiri. Lalu untuk anak mudanya kami memfasilitasi pemuda untuk memperindah lingkungan kami dengan melakukan pengecetan dari jembatan ini sampai ke depan. Itu anak-anak pemuda kami yang melakukannya. Lalu di sela-sela itu kami membuka taman baca di kolong flyover ini. Kita di mana anak-anak setiap hari Sabtu dan Minggu kita fasilitasi untuk membaca mereka kayak gitu. Saat ini kita alhamdulillah banyak disupport sama kalau yang pembinaan untuk ibu-ibu juga, yaitu pelatihan kita disupport sama kampus Binawan dan IMI. Ini kebetulan karena kita kemarin di tempat kami banyak juga yang kena COVID, maka kita baru mulai lagi nih Pak, untuk ibu-ibunya, yaitu pelatihan memasak, rencananya akan ada keterampilan, terus healing kayak gitu-gitu Pak. Anak-anak kita akan fokus sama taman baca dan juga seni tari khususnya gitu. Coba kan kita masih menunggu gurunya ya, karena kemarin kita benar-benar COVID di sini juga ada jeda lah buat kita. Akhirnya memang banyak yang tertunda gara-gara itu juga gitu. Kita sudah buat plannya sih Pak. Insya Allah ini menjadi kegiatan rutin kami di tingkat anak muda, dari anak muda, anak-anak sampai ke ini Pak, ke ibu-ibu. Kampus ini juga sudah mensupport kami dengan ketika banjir kita membentuk tim rescue RW 07. Jadi Karang Taruna kita sudah ada sesi kerohanian dan juga seksi rescue. Jadi khusus untuk membantu warga yang berdampak. Kemarin kita banjir kemarin itu dalam 3 kali ya banjir besar, tim rescue itulah yang dengan dibantu pelampung terus sama alat rescue dari mereka. Kita batasin Pak, jadi hanya 30, untuk anak-anak juga 30. Jadi kita akan setiap minggunya anak-anaknya berganti Pak, karena ya kita juga wajib patuh dengan prokes ya Pak. Gitu. Harapan sama pemerintah, kami ingin disupport sekali kegiatan kami, karena terus terang anak-anak muda di kami itu punya banyak kreativitas, cuma tidak tahu jalurnya gitu. Nah, alhamdulillah sekarang kami dibantu nih sama kampus. Saya berharap pemerintah pun melakukan itu, pemberdayaan di tingkat Karang Taruna itu harus ditingkatkan lagi, diperhatikan lagi, karena siapa lagi kalau bukan pemuda yang bisa merubah wilayah ini dan negara ini. Kebetulan RW 07 ini punya story Pak. Punya story, yaitu 2 tahun yang lalu ketika RW 07 ini terkena banjir dan parah sekali. Itu kami dari kampus mencari korban-korban banjir pengungsian yang memang perlu kami bantu. Dan kemudian kami berkenalan dengan Bu RW. Nah, disitulah kami merasa bahwa ternyata tidak usah jauh-jauh dari kampus kami, di wilayah yang dekat dengan kampus kami juga memang perlu mendapatkan perhatian serius dari Civitas Akademika kampus kami. Dan kami juga mengajak kampus yang lain yang dekat dengan wilayah sini, yaitu Universitas Binawan, untuk bekerja bersama-sama melakukan pengabdian untuk masyarakat. Hari ini kami melakukan kegiatan dengan kolaborasi dengan Universitas Binawan, yaitu
Di antaranya adalah kegiatan pendampingan literasi keuangan keluarga, karena kita tahu dalam kondisi pandemi saat ini sangat sulit ibu-ibu rumah tangga untuk mengelola keuangan yang mungkin tersendat karena kondisi pandemi. Nah, karena itulah kami hadir untuk memberikan pendampingan kepada ibu-ibu bagaimana cara mengelola keuangan dalam kondisi seperti ini. Terlebih lagi Kak, kita akan menghadapi bulan puasa seperti itu. Nah, selain itu juga kita mengajarkan tentang time management kepada ibu-ibu, bagaimana warga masyarakat, terutama ibu-ibu, itu bisa mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga kesempatan untuk bertemu dengan anak, kemudian belajar bersama dengan anak, yang kita tahu bahwa saat ini memang pelajaran dilakukan secara PJJ, yaitu orang tua juga ikut berperan aktif dalam mengajarkan anak di rumah. Selain itu juga, karena di sini adalah warga yang memang perlu dibina tentang masalah UKM, maka kami juga menyempatkan untuk memberikan materi tentang bagaimana kita menjadi UKM yang tangguh, trik dan tipsnya. Nah, salah satunya yaitu kami juga mengajarkan bagaimana caranya membuat ayam ala fried chicken seperti itu. Nah, ini sebagai modal untuk ibu-ibu yang ada di sini untuk mereka mempunyai keterampilan dan langsung kita ajarkan. Selain itu, kami juga concern terhadap perkembangan anak. Kami bekerja sama dengan Universitas Binawan, yaitu dengan program studi psikologi, untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak yang sering juga berdampak karena bencana banjir yang ada di sini. Selain itu, mahasiswa kami juga kami libatkan, yaitu untuk menghibur anak-anak melalui kegiatan mendongeng yang mungkin sekarang jarang sekali kita dengarkan, dan sebenarnya anak-anak sangat membutuhkan hal-hal seperti itu, di mana dongeng itu kita bisa sisipkan pesan-pesan moral yang bisa membangun semangat anak-anak supaya menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Mitra Bangsa Sejahtera yang telah mensupport kegiatan kami. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Manajemen IMI, yaitu Bapak Dr. Zulkifli Rangkuti, yang luar biasa memberikan support kami dalam kegiatan melakukan pengabdian masyarakat. Demikian pula kami juga mengucapkan dan menghaturkan terima kasih kepada para dosen yang mengikuti kegiatan kami. Juga ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami berikan juga kepada Rektor Universitas Binawan, yaitu Ibu Dr. Ila Saila MSI, di mana beliau juga mensupport kegiatan kami beserta jajaran para dosen dari Universitas Binawan, di mana kegiatan ini akan menjadi lebih lengkap untuk kebersamaan kita. Jadi begini Pak, perguruan tinggi itu punya nilai dan punya value dan punya beban terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Satu itu pengajaran, yang kedua itu penelitian, yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang harus didayagunakan. Sebagai satu perguruan tinggi harus memberikan suatu ulasan atau kegiatan terkait dengan pengabdian masyarakat, apapun Pak. Dan itu menjadi satu nilai buat perguruan tinggi. Lah, dalam hal ini Sekolah Tinggi Manajemen IMI ini selalu pingin ke depan. Karena saya sebetulnya melihat kesempatan perguruan tinggi itu sangat besar, terutama dari sisi pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan juga saya di masyarakat juga sebagai RT ya. Jadi kegiatan ini sudah hal yang kebiasaan, menjadi satu unggulan untuk kita maju ke depan. Lah, negara ini perlu Pak. Kita ini selama ini kan tutup pintu selalu dengan kesombongan dan kemampuan kita. Tidak bisa. Jadi kita itu harus membuat suatu peluang dan terobosan baru gitu loh. Menjadikan satu kegiatan ini menjadi satu hal yang utama gitu loh. Oh, kita terus-menerus dan berkelanjutan, Pak. Jadi
Di kami Pak, LPPM kami, saya selalu nanya kepada ketua LPPM ya, kegiatan apa lagi? Dan ini harus terus menerus Pak. Sudah banyak, ini bukan yang pertama tapi udah kesekian kali gitu loh. Dan saya selalu hadir untuk di situ. Karena bentuk daripada tanggung jawab saya sebagai ketua STIMAIMI gitu loh. Concern saya itu ya tentang pemberdayaan atau empowerment ya. Karena kan masyarakat itu kan dituntut kita juga harus memahami protokol kesehatan atau prokes. Sehingga perlu Pak pemberdayaan. Nah nih yang ketutup ini jurang-jurang ini yang saya manfaatkan supaya tetap kita berjalan tapi tidak lupa terkait dengan protokol kesehatan. Itu merupakan salah satu bentuk utama gitu loh.